Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika ini merupakan materi matematika wajib di kelas 11. Kita langsung mulai aja. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutannya merupakan bilangan tetap, di mana bilangan tetap itu disebut beda dan dilambangkan dengan huruf B. Coba kita lihat barisan-barisan ini. Yang A, 1, 4, 7, 10, 13. 1 ke 4 ini ditambah 3 ya. 4 ke 7 juga ditambah 3. 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 3 juga ditambah 3. Ini konstan semuanya, 3 semua nih, 3 semua bedanya. Maka ini merupakan barisan aritmatik. Yang ini juga, ini berapa? Tambah 6 ya. Ini juga ditambah 6, ini juga ditambah 6. Ini juga konstan bedanya. Maka ini juga disebut barisan aritmatik. 30 ke 25, ini dikurang 5. 25 ke 20 dikurang 5. 20 ke 15 juga dikurang 5. Maka ini juga merupakan barisan aritmatika. Tuh ya. Contoh kasus. Lihat yang A. 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 10 juga ditambah 2. Karena ini bedanya sama semua, kita juga bisa menebak angka selanjutnya berapa. Yaitu 12. Habis itu 14 dan seterusnya. Karena dari suku sebelum ke suku sesudahnya bedanya itu ditambah 2, maka kita bisa menuliskan bahwa nilai B-nya itu sama dengan 2. Kalau yang ini berapa nih yang B? 2 ke 8 ditambah 6, 8 ke 14 ditambah 6, 14 ke 20 juga ditambah 6. Maka B-nya berapa? B-nya sama dengan 6. Oke. Lanjut. Ini yang C, contoh yang C. 35 ke 30 itu dikurang 5. 30 ke 25 juga dikurang 5. 25 ke 20 juga dikurang 5. Dari sini kita bisa peroleh bahwa B-nya itu sama dengan min 5. Ada notasi-notasi yang terdapat pada barisan aritmatika. Yang pertama, UN. UN itu kita sebut sebagai suku ke N. Oke. Terus tadi ada B. B itu tadi beda kan? Ya. Beda ini bisa kita peroleh dengan cara UN dikurang UN min 1. Atau secara bahasa artinya suku sesudah dikurang suku sebelum. Gitu ya. Jadi menentukan bedanya suku sesudahnya 30, sebelumnya 35, 30 kurang 35 yaitu min 5. Ini bedanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke suku ke N barisan aritmatika. Suku pertama itu dinotasikan dengan U1. Gini ya tulisnya, U1. Satunya sebagai indeks, tulisnya di bawah, bukan seperti ini. Oke. Atau U1 ini bisa kita notasikan sebagai A. A ya, bukan B. Karena B itu beda. Kalau U2 berarti apa? U2. Berarti U1 ditambah beda. Ya kan? U1-nya apa? A ditambah beda. Kalau U3 berarti apa? U2 ditambah beda. U2-nya apa? 2. U2-nya A ya, salah. U2-nya A tambah B ditambah beda.
Jadi U3 sama dengan A tambah 2 beda. Kalau U4 gimana? U4 U3 ditambah beda gitu kan? U3-nya A tambah 2B ditambah B. Jadi A tambah 3B. Dari ini semua kita bisa peroleh bahwa rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nih ya. Nih. Dengan UN adalah suku ke N dan A itu suku pertama, B itu beda, dan N itu banyaknya suku. Contoh kasus. Diketahui barisan aritmatika itu min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 40. Oke. Tentukan banyak suku dari barisan tersebut. Kita cari dulu nih yang diketahui apa? Diketahui A-nya, suku pertamanya. A sama dengan min 2. Bedanya min 2 ke 1 itu berarti 3 ya. 1 ke 4 juga ditambah 3, berarti bedanya 3. Kita juga tahu UN-nya. UN-nya sama dengan 40. Yang ditanya apa? Ditanya N sama dengan gimana caranya? Jawab. Bikin dong rumus UN apa sih? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya berapa masukin nilainya? 40 sama dengan A-nya min 2 ditambah N kurang 1 kali B-nya 3. 40 sama dengan dikalikan. Salah. Ini yang dikalikan. Kalikan jadi apa? Min 2 ditambah 3N min 3. Gitu kan ya? Itu gimana? 40 sama dengan min 2 dikurang 3 tambah 3N. Oke. Terus gimana? 40 sama dengan min 5 tambah 3N. 40 tambah 5 sama dengan 3N. 15 sama dengan 3N. Maka 45 sama dengan 3N. Maka N-nya sama dengan 45 dibagi 3. Maka N-nya sama dengan 15. Tuh. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut. Contoh kasus yang kedua. Tentukan suku ke 9 dan ke 21 dari barisan ini. Cari dulu yang diketahui apa? Diketahui A-nya sama dengan min 3. B-nya sama dengan berapa? Min 3 kedua? 5 ya. B-nya 5. 2 ke 7 juga bedanya 5. 7 ke 12 juga bedanya 5. Terus apa lagi? Yang ditanya U ke 9 dan U12. Jawab langsung. Jawab dulu U9 sama dengan A tambah N-nya berapa berarti? 9 dikurang 1 dikali beda. A-nya berapa? Min 3 tambah 8 dikali 5. Sama dengan min 3 tambah 40. Berarti sama dengan 37. Terus
U12 sama dengan, gimana berarti? A ditambah 12 dikurang 1 dikali beda. A-nya berapa? Min 3 tambah 11 dikali 5. Ya kan? Sama dengan min 3 tambah 55. Hasilnya sama dengan 52. Gitu ya. Oh salah, yang ditanya 21. Ya udah, kalau 21 berarti gimana? U21 sama dengan min 3 tambah 21 kurang 1 dikali 5. Gitu kan? Sama dengan min 3 tambah 20 kali 5. Sama dengan min 3 tambah 100. Sama dengan berapa? 97. Ini salah ya? Ini nggak ditanya, salah lihat. Maka hasilnya U9 sama dengan 37, U ke-21 sama dengan 97. U9 37, U1, U21 97. Kita ke suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika itu punya rumus UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Di mana UT itu adalah suku tengah, A itu suku pertama, dan UN itulah suku ke N atau suku terakhir. Ke kasus. Diketahui barisan aritmatikanya ini, tentukan suku tengah. Diketahui dulu. Diketahuinya apa? A-nya sama dengan 3. B-nya berapa ini? 3 ke 7. Tambah 4 ya. 7 ke 11 juga tambah 4. 11 ke 5 juga tambah 4. Maka bedanya sama dengan 4. UN-nya, UN sama dengan 203. Yang ditanya UT, suku tengah. Jawab. UT sama dengan A tambah UN bagi 2. Gitu kan? Berarti sama dengan A-nya 3 tambah UN-nya 203 dibagi 2. Berapa nih? 3 tambah 203. Jadi 206 dibagi 2. Sama dengan berapa UT-nya? Jadi 103. Maka suku tengahnya adalah 103. Lanjut. Sisipan pada baris aritmatika. Di antara bilangan X dan Y dapat disisipkan beberapa buah bilangan, sehingga antara bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk deret aritmatika. Rumusnya yaitu B aksen sama dengan Y min X per 1 plus K, atau B aksen sama dengan B per 1 plus K. Di mana N aksennya itu sama dengan N ditambah N min 1 dikali K. Dengan B aksennya itu adalah beda yang baru, X dan Y-nya itu adalah bilangan yang semula, K-nya itu banyak bilangan disisipkan, B itu beda semula, N itu banyak suku barisan aritmatika yang lama, dan N adalah banyak suku barisan aritmatika yang baru. Kita
Kita ke contoh kasus. Tentukan banyak bilangan yang harus disisipkan di antara bilangan 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmatika dengan beda 2. Oke, yang diketahui X-nya 5, Y-nya 325, dengan B-nya itu sama dengan 2. Yang ditanya itu adalah K, bukan B aksen. Karena B aksennya sudah diketahui di sini. Terbentuk barisan aritmatika dengan beda 2. Ini B aksennya 2. Oke, ketahui B aksen 2, yang ditanya K. Oke, kita masukin ke rumusnya. B aksen sama dengan Y min X per 1 plus K. Berarti kalau kita mau cari K-nya berapa, kita pindah ruas. Jadi 1 plus K sama dengan Y min X per B aksen. Kita masukin nilainya, Y-nya itu 325 dan X-nya itu 5. Dan B aksennya itu sama dengan 2. Maka diperoleh 1 plus K sama dengan 160. Maka K sama dengan 160 dikurang 1, yaitu 159. Lanjut. Penerapan konsep barisan. Ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya gaji per bulan akan naik sebesar 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9? Oke. Gimana caranya di sini? Kita tahu bahwa A-nya itu 700.000. Tuh kan? B-nya yaitu 125.000. N-nya 9. Yang ditanya adalah U9 sama dengan tanda tanya. Yang ditanya U9, gimana caranya? Balik lagi ke rumus. UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B. Sama dengan A-nya berapa? Tulis aja 700 ya. Kita tambahin ribunya. Tambah N-nya 9 dikurang 1 dikali bedanya yaitu 125. Sama dengan 700 ditambah 9 kali 1, 8 kali 125. Sama dengan 700 tambah 8 kali 125 ribu. Berarti sama dengan 700 tambah 1000 jadi 1700. Ini U9. Maka karena dia tadi nolnya ada 3 terus dihilangin, kita kembalikan lagi. U9-nya sama dengan 1.700.000. Sehingga gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9 adalah 1.700.000. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.